juga selain dia menjadi muallim, murabi, dia harus menjadi hakim. Dalam hakim di sini ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran, jadi guru ini harus mentahkim, memberikan hukuman. Ini jangan kita boleh usaha sel. Jangan kita tahkim dulu. Jadi guru jangan jadi hakim dulu. Nah, jadi kita ketika anak yang salah, hakim dulu yang pertama. Nggak boleh. Jadi hakim ini harus nomor 3. Kita sudah menjadi muallim, sudah menjadi murabi, baru menjadi hakim. Nah, jangan belum kita ajarkan anak-anak kita, belum kita berikan edukasi, sudah menjadi hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Almanar Podcast. Malam ini saya kembali ingin berbicara dengan pimpinan pesantren modern Misbahul Ulum Loksmawe ya. Kebetulan hari ini Almanar ada acara buka puasa bersama seluruh santri peserta daurah Ramadan, juga diikuti oleh para dewan guru, pengurus, karyawan, juga guru-guru senior, para masyaikh yang pernah mengabdi di Almanar, termasuk Ustadz Martunis. How are you, Mr. Martunis? Alhamdulillah, fine, Mr. Safriyal. Yeah, English department, eh? Someone is in Unsia, Syahwala, and in Uin Naraniri, ya. Ini hancur apa ke? Lanjut. Ini pun ada tanya oleh. Jadi berapa jam sama nih dari Paluh nih? Dari Loksmawe sekitar 4 jam 5 jam lah. 4 jam 5 jam ya. Perjalanan ya sekitar 4 jam 5 jam lah. Kayaknya alhamdulillah kemarin ya kami dikirim pesan sama saya Ikram undangan buka puasa bersama. Jadi ya insyaallah karena tidak ada kegiatan, maka insyaallah saya sampaikan waktu itu sama Ustaz Mulyadi ini kita ada undangan buka puasa bersama di Almanar. Kalau tidak ada kegiatan kita hadiri. Kemudian saya ajak Ustaz Rizki. Alhamdulillah. Karena ini memang saya momen yang sangat berarti, artinya silaturahmi. Karena ketika buka puasa bersama banyak seperti antum sampaikan tadi, banyak suyuh-suyuh dulu yang pernah mengabdi di Almanar berkumpul. Jadi bukan hanya sebagai acara buka puasa bersama, tapi ada nilai-nilai silaturahmi yang kita rajut bersama. Kemudian ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari senior mungkin. Jadi motivasinya silaturahmi ya? Iya, silaturahmi. Jadi karena ingin merajut silaturahmi, jarak yang jauh ditempuh itu tidak ada artinya. Oh, nggak ada arti. Jarak yang ditempuh tidak ada arti. Arti silaturahmi inilah yang penting. Jadi bukan hanya kalau baca Aceh, bukan hanya Prof Cakra, tapi berdiskusi walaupun komunikasi yang ringan, Prof Cakra ringan, tapi bermanfaat. Bukan hanya Prof Cakra di warung kopi yang tidak ada manfaatnya. Jadi banyak manfaat dari silaturahmi. Yang pertama nambah ilmu, nambah relasi, nambah keluarga. Tambah muda juga ya. Tambah muda. Yang umur ya. Sambil juga mungkin bernostalgia kembali. Mungkin ya pernah saya pernah mengabdi bersama-sama di pesantren modern Almanar dari tahun 2009 ya sampai 2015. Mungkin ya rasa rindu itu kalau ke Banda Aceh kayaknya ketika tidak singgah ke Almanar, ya seakan-akan ada yang kurang lah. Baik. Jadi Ustaz Martunis ini dulu pengasuhan ya? Ya. Bagian bahasa juga ya. Beliau
kalau udah ngomong tuh sama Densul. Ada lewat sama Densul. Ya, Ustadz Agus Ifriansyah. Hari ini nggak datang Hari ini nggak datang Ustadz Agus. Tapi kemarin alumni waktu buka puasa alumni hari Minggu kemarin datang. Oh, alhamdulillah. Ustadz Agus tuh. Alhamdulillah Ustadz Asel. Jadi apa ada berita baik dari Misbah Ulum nih Ustadz Marunis? Bisa di-sharing dengan kami? Setiap lembaga Islam, khususnya pesantren, dimanapun mungkin orientasinya sama. Baik itu pesantren salaf, pesantren modern, terpadu. Mungkin tujuan utamanya untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Itu the main point-nya itu. Tetapi untuk membentuk akhlakul karimah ini kan perlu pembiasaan-pembiasaan. Mungkin yang dilakukan di Al-Manar juga sama yang dilakukan dengan Misbah Ulum. Hampir semua pesantren melakukan seperti itu. Di Misbah Ulum mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di pesantren Al-Manar. Karena kita sama-sama pesantren yang berafiliasi pada Gontor. Jadi pesantren modern Al-Manar dan pesantren modern Misbah Ulum itu tergabung dalam FPAG, Forum Pesantren Alumni Gontor. Jadi ada beberapa pesantren yang di Aceh yang tergabung dalam FPAG. Kalau di wilayah Loksmawe Aceh Utara itu hanya Misbah Ulum yang resmi, karena kami juga sudah mendaftar resmi. Kemudian kalau di Biren itu ada Al-Muslim, Az-Zahra. Kalau di Aceh Tenggara ada Darul Amin kalau salah. Mungkin yang paling banyak di Banda Aceh. Semua lembaga Islam, khususnya pesantren yang berafiliasi di Gontor, karena kita mungkin mengambil beberapa kurikulum yang kita terapkan. Jadi ujungnya memang bermuara kepada pembentukan akhlakul karimah. Memang di samping itu juga kita perlu juga mentransfer ilmu pengetahuan. Apalagi memang dengan dinamika kehidupan sekarang ini, dengan pengaruh teknologi atau pengaruh lingkungan, ini pesantren ini harus menjadi garda terdepan untuk membentengi. Karena pesantren ini sebenarnya benteng agama dan benteng negara. Ini yang perlu dipikirkan oleh pesantren. Bagaimana melahirkan generasi yang kuat akhlaknya, kuat mentalnya. Ini yang ditakuti oleh Allah sebenarnya. Jadi jangan sampai wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kamu, generasi yang lemah. Artinya lemah pengetahuannya, lemah akhlaknya, dan lemah lain. Mungkin pesantren ini salah satu membentuk mental. Nah, ini yang sama-sama kita lakukan. Memang ini berat, Ustadz Asel, tapi dengan jiwa kita sama-sama ini. Karena kalau dalam prinsip kami, Ustadz Asel, mungkin ini sama juga dengan pesantren yang lain. Fungsi guru itu ada 3. Yang pertama, guru itu harus menjadi mu'alim. Jadi guru itu harus bisa menjadi guru yang baik sesuai dengan langkah-langkahnya. Mungkin kalau kita di pesantren modern, kita menganut bagaimana guru ini harus sesuai dengan dalam kitab Tarbiyah Amaliyah. Jadi ada asifah al-lazimah yang harus dimiliki oleh guru. Ada asifah al-lazimah jismiyah, al-aqliyah, al-mihnah. Jadi harus bisa mentransfer pengetahuan. Kemudian fungsi guru ini dia harus menjadi murabbi, pendidik. Ini yang terpenting. Jadi bagaimana guru ini bisa mentransfer nilai-nilai kebaikan. Nah, ini yang terpenting. Jadi guru ini tidak hanya menjadi pengajar. Dia harus bisa mentransfer nilai kebaikan, nilai-nilai etika, kesopanan kepada anak. Nah, tentu di pesantren itu sebagaimana ada petuah ya, mungkin dimanapun kalau pesantren yang berafiliasi ke Gontor dan tergabung FPAG itu tidak asing lagi. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar,
dan apa yang kamu rasakan adalah pendidikan. Makanya di pesantren itu harus kita pastikan semua yang dilakukan oleh anak-anak itu berorientasi kepada pendidikan. Dari tidur sampai tidur kembali harus pendidikan. Kita harus menciptakan lingkungan yang membentuk karakter dia. Insya Allah kalau pesantren itu dibentuk selama 6 tahun, inilah ketika nanti dia terjun ke masyarakat, dia bisa bersesuaikan. Apapun profesi anak-anak kita, mau jadi polisi, tentara, pasti dia menjadi polisi yang baik, tentara yang baik, menjadi politisi yang baik. Nah, ini bisa diwujudkan, guru dulu harus menjadi kudwah. Menjadi kudwah, kemudian ditanamkan pada anak-anak. Yang ketiga, guru juga selain dia menjadi mualim, murabi, dia harus menjadi hakim. Dalam hakim di sini, ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran, jadi guru ini harus mentahkim, memberikan hukuman. Ini jangan kita boleh Ustaz Asel. Jangan kita tahkim dulu. Jadi guru jangan jadi hakim dulu. Nah, jadi kita ketika anak yang salah, hakim dulu yang pertama. Nggak boleh. Jadi hakim ini harus nomor 3. Kita sudah menjadi mualim, sudah menjadi murabi, baru menjadi hakim. Nah, jangan belum kita ajarkan anak-anak kita, belum kita berikan edukasi, sudah menjadi hakim. Ini kalau di Misbahul Ulum ini saya selalu menanamkan kepada majelis guru bahwa posisi kita ini 3. Pertama kita menjadi mualim, kita menjadi murabi, kita menjadi hakim. Jadi tugas guru itu ada 3. Taklim, takdib, dan tahkim. Ini. Jadi Ustaz Marnis bilang masalah tahkim, saya teringat ini nasihat Ustaz Waluddin. Jadi dalam penataran guru baru, Ustaz Waluddin bilang sekarang itu kebanyakan guru banyaknya tahkim, mengedepankan tahkim, judgement, selalu memojokkan murid dengan kesalahan, namun kurang apresiasi. Jadi memang kita sebagai guru tadi sebagai hakim ya, melihat misalnya kalau ada masalah ya, melihat mana yang benar mana yang salah. Tapi yang yang di-highlight oleh Ustaz Waluddin tadi, jangan hanya menyalahkan anak saja. Jadi kalau berdiri kita dikasih kesempatan untuk beri sambutan, yang diuraikan, yang disampaikan hanya kesalahan santri saja. Tapi kadang apresiasinya kurang. Nah, betul nggak kayak gitu sebenarnya? Benar Ustaz. Makanya di pesantren itu kita tidak boleh menjat. Yang namanya santri dan namanya anak pasti dia melakukan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tindak sesuai dengan SOP pesantren. Mungkin kalau di tempat kami di Misbahul Ulum itu semua peraturan disiplin anak-anak itu termaktub dalam gerakan disiplin santri, namanya GDS. Nah, jadi ada buku itu gerakan disiplin santri, semua disiplinan santri di dalam menjalani kehidupan di pesantren itu termaktub. Ada beberapa peraturan, ada poinnya, dan itu diakumulasi selama setahun. Misalnya dia melanggar, berapa kali melanggar, itu ada ketentuannya. Dan proses ketentuannya itu selama setahun. Jadi ada tingkatan poin. Nah, ketika misalnya dia sudah melanggar di ambang batas di kelas 5 misalnya. Nah, sekali lagi dia melanggar, dengan kita lihat dokumen-dokumen, dia layak diberikan amanah kepada orang tua. Adanya pesantren tidak sanggup. Nah, mungkin kita di pesantren itu tidak kita katakan, tidak kita bahasakan dikeluarkan. Nah, mungkin terlalu kasar. Agak, kalau kami di sana, kami tidak sanggup mendidik anak bapak, mungkin kami kembalikan amanahnya. Kami sudah melakukan beberapa opsi-opsi, sehingga kami kembalikan. Nah, ketika naik dia ke kelas berikutnya, itu dihapus. Dimulai dari nol lagi. Nah, ini mungkin agak sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Saprijal dengan kaitannya yang awal. Jadi kita tidak pelanggaran yang dilakukan anak-anak itu tidak kita akumulasi dari pertama dia santri. Jadi kita berikan untuk tahun depan bersih lagi. Nah, kemudian ini mungkin yang harus kita rubah Ustaz Asel. Mungkin ini jiwa dan peran seorang guru.
Makanya seorang guru itu tidak boleh ada rasa dendam pada anak. Ini yang terpenting. Apalagi memang kita sebagai wali asrama atau pengasuhan. Iya, iya. Mungkin ini fitrah manusia. Oh, kamu nggak boleh tampil, kamu nggak pelanggaran. Kamu nggak bisa nih. Misalnya kan sering misalnya, ini nggak bisa diambil panitia, dia banyak melanggar. Tapi dia kemampuan ada. Karena kita terbawa. Mungkin karena melihat dari covernya sering dia melanggar. Akhirnya kita judge dia. Padahal dia ada nilai-nilai positif yang ada pada anak tersebut. Mungkin ini harus kita rubah sebenarnya. Jadi anak-anak itu memang kita beri kesempatan. Ya kita melanggar ya, kita berikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi kita harus memberi panggung. Ini yang harus dirubah. Makanya dalam seorang guru itu tidak boleh ada dendam terhadap anak. Karena sebenarnya anak-anak ini tidak ada yang kekal dalam melakukan pelanggaran. Makanya perlu kita bina, perlu kita nasihatin. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Sawaludin, jangan kita tahkim saja. Iya, iya. Apresiasinya kurang. Apresiasinya kurang. Karena gini Ustaz Asel, coba kita lihat misalnya. Ada santri-santri yang dulu melanggar di pesantren. Tetapi ketika dia kembali ke masyarakat, dia yang sukses. Yang kita dulu anggap mumtaz, banyak yang kita anggap mumtaz, tidak melanggar. Tetapi itu kadang-kadang tidak juga apa yang kita harapkan. Coba mungkin saya juga merasakan dulu di Amanah Ustaz, ada yang saya mungkin berikan hukuman. Tetapi yang takdim itu yang seperti itu Ustaz. Ini mungkin semua pesantren semua seperti itu. Gak mungkin di Amanat, di Misbah juga seperti itu. Itu menandakan dia memang baik. Gitu. Makanya di pesantren itulah Asel. Ini sama-sama mungkin kita perbaiki ya. Tetap kita berikan prestasi sekecil apapun anak-anak. Jangan kita melihat apa yang dilakukan dia. Jadi kita harus beri kesempatan. Ya. Jangan menjatuhkan dia lagi dalam kesalahan. Setiap orang itu kan kullu bani adama khata'un. Ya kan? Khairu khata'at tawwabun. Ya. Cuman karena tapi tadi apa yang sama disampaikan dia ada batasan juga ya, karena kita mengelola banyak anak maksudnya. Betul. Ya. Misalnya kalau dia melanggar dari merusak yang lain, poinnya sudah diambang batas, mungkin tadi kita serahkan kepada orang tua. Tapi pada dasarnya seorang guru tadi tidak boleh ada dendam. Ya. Kita tempatkan satu kesalahan dia, ketika ada kemampuan yang lain, tidak salahnya kita coba dia. Betul. Untuk kita beri dia kesempatan, ya kan? Ya. Jadi penjelasan Ustaz Mardunis ini jelas sekali bahwa beliau ini guru penggerak ya. Saya melihat dari tadi ketika belum menjelaskan sangat menjiwai sekali. Masih aktif sama nih di guru penggerak nih? Karena programnya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai programnya. Jadi Ustaz Mardunis kan tadi sebelumnya antum udah bilang generasi yang lemah ya. Iya. Jadi kan saya dulu punya pikiran yang negatif ya. Sebenarnya saya cuman ini saya minta tanggapan antum ya. Melihat sekarang itu kan orang ketika perekrutan santri baru ya, saya lihat maunya cok buah manuk merah istilahnya kan. Merekrut hanya santri-santri unggul. Jadi waktu itu saya punya pikiran liar. Sebenarnya bukan ini, saya hanya memancing aja ke Ustaz Ikram kan. Saya bilang, kenapa nggak kita rekrut anak-anak pintar aja, saya bilang kan. Yang ranking 1 sampai 3 aja. Udah yang lainnya enggak usah, kita bilang. Jadi beliau bilang, oh jangan, katanya. Itu kita sama dengan meninggalkan generasi yang lemah. Yeah. Dan ini mungkin dihadapi oleh gejolak juga bagi guru ketika mereka sudah lelah Ustaz, ketika mengatur anak-anak yang susah diatur tadi di kelas, enggak mau belajar, sehingga kadang-kadang guru itu putus asa. Jadi waktu itu saya Ikram bilang kalau hanya menerima murid yang pintar saja, di mana perjuangan seorang guru itu. Jadi kalau tanggapan soalnya gimana menurut Samrani? Ya, saya sependapat dengan disampaikan oleh saya Ikram. Memang ini polemik ya, ini polemik di pesantren.
ketika dalam merekrut santri baru. Beberapa pesantren mungkin syarat diterima menjadi calon santri itu minimal dia sudah bisa baca Al-Quran. Nah, yang kedua, dia walaupun dia tidak bisa baca Quran secara sempurna, tapi dia sudah mengenal huruf. Nah, ketentuan itu kita buat ada dasarnya, karena ketika mereka nanti diterima ini, dia tidak diajarkan lagi Al-Quran dari dasar, sehingga tinggal pemantapan. Nah, tetapi ini ada sisi lemahnya juga. Artinya ketika memang kita terima yang bagus-bagus, nilainya bagus-bagus, bagaimana yang memang yang tidak bagus? Artinya ketika anak-anak yang ranking 30 di kelasnya, sedangkan dia kan mau menimba ilmu. Nah, jadi memang kita harus turunkan grade-nya. Nah, tidak bisa memang pesantren itu menerima yang bagus-bagus. Ranking 1 dan ranking 10, yang lainnya tidak diterima. Nah, yang kita inginkan memang outputnya bagus, karena inputnya bagus, tentu outputnya bagus. Nah, tetapi memang tidak ada nilai perjuangan. Makanya di Misbahul Ulum ini kami ketika memang memasang target yang bagus Al-Qurannya, mungkin tidak banyak yang kita terima. Tetapi ketika memang dia mengenal huruf dan dia mau, kita. Jadi anak kalau misalnya keilmuannya rendah tapi kemauannya mau, itu bisa kita bina. Itulah sekali lagi ya butuh effort yang berat. Guru memang harus benar-benar melatih. Makanya di tempat kami saat Safrijal mungkin sama juga yang dilakukan di Al-Manar. Ya kita ada juga program tahsin Quran. Ada program tahsin Quran seminggu 2 malam. Jadi ya ini untuk melatih bacaan anak-anak. Karena ini juga pernah dikeluhkan sama wali santri yang di Takengon. Itu kalau Aceh Tengah itu memang mungkin ya ada beberapa santri itu yang bacaan Al-Qurannya kurang bagus. Lahjahnya ya. Lahjah Aceh Tengah itu kan berbeda. Iya. Nah, tetapi dengan kita buka kelas tahsin terbantu. Kemudian di pesantren itu kan ada istilah seperti ini Ustaz Asel. Syarat kelulusan di pesantren itu tidak hanya dilihat dari nilai akademik saja, tetapi harus didukung dengan nilai disiplin. Nah, jadi ketika nanti sidang kelulusan mungkin sama juga yang dilakukan di Al-Manar, tidak serta-merta dilihat dari nilai akademik. Mungkin nilai akademiknya dia rendah, tetapi akhlaknya bagus. Nah, dan ini masih dipertahankan di Misbahul Ulum. Artinya ketika anak-anak nilainya tidak capai target, kita lihat dokumennya, kita lihat disiplinnya. Oh, disiplinnya misalnya dia pernah melanggar. Nah, maka ini kita beri apresiasi. Nah, artinya anak ini sudah berusaha untuk belajar sekuat tenaga dengan bimbingan dulu, tapi pada nyatanya memang nilainya tidak baik, tidak mencukupi. Kita lihat dari rekap pelanggarannya. Nah, kita Ustaz, mungkin ini berat ya, berat untuk mendidik santri yang beraneka ragam. Nah, di kelas kan beraneka ragam. Kalau memang yang kita didik yang benar, yang pintar-pintar, nggak ada perjuangan nilai seorang guru. Tapi dalam kelas itu 30 anak yang bisa misalnya 5. Makanya di pesantren modern dan terpadu kan ada kelas muajah. Yang tidak bisa kita ajarkan di muajah. Mungkin kalau di sekolah umum ada remedial lah kan. Saya tetap sepakat dengan Ustaz Ikram, apalagi memang generasi sekarang seperti ini, kalau kita tidak menerima generasi yang lemah-lemah, siapa yang akan membina mereka? Siapa akan membimbing mereka? Karena sekarang lembaga pendidikan Islam, pesantren, baik itu modern terpadu daya itu yang menjadi benteng terakhir untuk pertahanan negara dan agama. Nah, orang pintar sekarang banyak. Nah, di negara kita kan orang pintar banyak. Tetapi orang yang berintegritas baik tidak ada.
Di mana dilatihnya? Di pesantren. Nah, karena lingkungan yang sudah dibentuk, insya Allah dia jadi. Nah, kita sepakat juga Sel, mungkin sama-sama ini walaupun memang dalam bahasa Acehnya ya harus ulur dada. Nah, tetapi kalau kita niat dan ikhlas, insya Allah. Karena saya teringat Ustaz Sel, petua Ustaz Hasan, ya Ustaz Kiai Hasan ya. Ya, kita tidak tahu santri yang mana yang akan menarik kita ke dalam surga. Mungkin yang menarik kita surga itu santri yang kita anggap bodoh, kita didik mereka dengan sepenuh hati, anak itu akan menarik ke surga. Nah, makanya keikhlasan itu utama, Ustaz. Dalam kita mengajar, dalam mendidik itu ikhlas nomor utama. Maka dalam mutalah ikhlas kan ada al-ikhlasu ruhul amali. Jadi pangkal dari sebuah amal itu ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas mengajar, ikhlas mendidik, insya Allah akan lahir gerakan-gerakan yang spontan. Dan anak-anak seperti itu insya Allah akan mudah kita bina, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Cuman ada apa istilahnya, orang-orang kan dalam pandangan orang umumnya kan hanya menilai seorang anak itu dari akademik saja. Ya, sedangkan kita kalau pesantren kan kita lihat etos kerja. Benar. Nah, cuman dalam administrasi negara memang yang dilihat hasil rapor, yang dikedepankan, yang boleh daftar di kampus-kampus ini yang nilai akademiknya, tapi tidak ada misalnya akhlaknya bagus, ya kan? Nah, itu yang kadang menjadi dilema ya. Orang hanya melihat ya hanya segi akademik saja, ya, yang menonjol itu yang sorotan orang siapa yang ranking satu ya kan? Nah, kalau salah kita nih kayak pendidikan pabrik ya katanya. Seharusnya enggak seperti itu ya. Tapi kadang-kadang administrasi kita ya kayak gitu ya. Makanya Sel, salah satu esensi dari Keluarga Merdeka seperti itu. Jadi merdeka itu artinya memberi kemerdekaan kepada anak untuk bergerak dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan minatnya. Itu sebenarnya. Jadi memang makanya Mas Nadiem itu dia tidak mengukur anak-anak itu sesuai dengan akademik saja. Makanya ketika awal Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu dia rubah UN itu, ujian nasional. Karena ujian nasional itu hanya mengukur nilai akademik saja. Maka dia rubahlah menjadi ANBK namanya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi dalam asesmen itu memang ada yang diuji literasi, numerasi, kemudian survei lingkungan, survei karakter. Apa tujuannya? Tujuannya kita jangan memusatkan bahwa anak-anak yang berhasil itu dilihat dari nilainya saja. Bagi kita Asel, bagi kita di pesantren ini, keberhasilan anak-anak itu kita tidak boleh melihat dari hanya akademik. Makanya dimanapun pesantren di Indonesia, baik itu modern atau terpadu, syarat kelulusan itu harus dilihat dua faktor, akademik dan nilai dia, akademik dan disiplin dia. Karena ketika mereka lulus itu banyak juga yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita, yang biasa-biasanya di pesantren, tiba-tiba lebih sukses di luar. Yang dulunya mungkin mumtaz, juara 1, juara 2, bahkan juara umum, tapi biasa-biasa aja di masyarakat. Nah, ini yang makanya dalam dunia kerja Ustaz Asel, dalam dunia kerja itu dia tidak akan nanya berapa nilai akademik kamu, tapi yang ditanya apa yang sudah kamu buat, apa yang kamu sudah buat, itu yang dilihat. Dia nggak nanya berapa nilai kamu, berapa IPK kamu, tapi yang ditanya apa yang pernah kamu buat. Nah, karena itu yang akan menjadi daya tarik. Nah, sama juga kita usaha mungkin di dunia pesantren ketika kita membuka rekrutmen guru, rekrutmen pengurus. Yang ditanya, Ustadz apakah sudah mengabdi sebelumnya? Karena yang ditanya pengalaman. Pernah mengabdi, pernah buat apa yang yang Ustadz buat untuk dunia pendidikan. Karena akademik itu tidak bisa diukur. Banyak sekarang orang pintar, tetapi dia tidak bisa berbuat di masyarakat.
Makanya dalam dunia kerja sekarang ketika dia melamar di perusahaan, baik di perusahaan ternama, yang pertanyaan intinya apa yang sudah kamu buat? Mungkin pesantren juga seperti itu, sadar? Mungkin kita memang harus memberikan ruang yang lebih kepada anak-anak. Makanya dalam pancajiwa kita, Ustaz, kan ada kebebasan. Nah, jadi pancajiwa kita, pancajiwa pondok modern, ada kebebasan. Jadi kebebasan itu artinya kita memberi peluang kepada anak-anak untuk memilih sesuai minat dan bakat yang terarah dan sesuai dengan norma-norma Islam. Mungkin seperti itu, Ustaz. Tapi itulah lagi-lagi kesiapan di publik ini tidak melihat itu ya. Misalnya Benar. ada kata-kata itu, seorang anak yang seniman tidak butuh matematik, ya, seorang fotografer tidak butuh ilmu biologi. Benar. Tapi kadang di masyarakat tidak melihat kayak gitu. Ya. Yang selalu ini ya akademik tadi ya. Sehingga ya kesiapan mental di publik ini belum. Karena pola negara kita seperti itu. Ya. Nah, karena pola pendidikan negara kita seperti itu. Dilihat dari ijazah. Mungkin kalau di luar negeri ijazah itu ya tidak berpengaruh besar. Ijazah mungkin syarat utama saja. Mungkin ya dunia pendidikan Indonesia seperti itu ya kita juga harus mengikuti. Sudah mengakar ya. Kok di luar negeri malah katanya kalau ada gelar doktor atau apa itu enggak dicantumkan. Enggak dicantumkan. Ya, kan? Kemudian nih Ustaz Nunis kan, sekarang kita juga menghadapi generasi strawberry ya. Sekarang orang bilang ya. Iya. Tapi saya kemarin Ustaz Ikram kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur. Jadi sharing dengan orang Al-Nida. Membahas bagaimana kalau bisa ada yang exchange student dari Al-Manar ke Malaysia, sebaliknya dari Malaysia ke sini. Jadi ibu Rohaya ya, yang dulu donatur Al-Nida di Al-Manar. Jadi beliau bilang ini memang enggak semua di sana katanya, walaupun di sini sama juga terjadi. Anak-anak sudah malas belajar, enggak mau lagi belajar dengan durasi yang lama karena mereka sudah disuguhkan dengan hiburan-hiburan. Ketika ditanya apa cita-citanya, maunya YouTuber, dia mau instan cepat kaya, cepat dapat uang. Jadi dah enggak mau lagi ingin mendalami ilmu karena durasinya menghabiskan waktu yang lama yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya cari uang juga. Jadi sekarang lebih tertarik kepada dunia hiburan gitu. Saya juga kadang adalah mengajar, misalnya saya pancing tuh para santri itu sama ini, ya kan. Misalnya saya siapkan bahan dalam bentuk, saya suka mengajar dalam bentuk ini sama ini slide ya, multimedia ya, ada tampilannya lah, PowerPoint segala macam. Tapi maksudnya bahannya visual ya, banyak saya tampilkan visual. Tapi mental anak-anak ini tidak seperti itu kadang-kadang di lapangan. Jadi ketika mereka udah lihat gurunya buka laptop, mintanya nonton, mintanya hiburan, ya. Mereka lebih pengen disuguhkan hiburan daripada ilmu. Nah ini yang sebenarnya yang kita hadapi juga nih hari ini, Ustaz Unis. Ya. Jadi apa tanggapan antum nih? Bagaimana bisa mencerahkan lah untuk peserta didik kita di usia muda yang masih pikiran kita masih fresh belajar, kesampingkanlah hiburan itu ya, dahulukan ilmu dulu. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz Nunis sebagai mudirnya Misbahul Ulum ini? Baik, problem kita memang sama Ustaz. Hadirnya teknologi itu ada dua dimensi. Yang pertama untuk membantu. Teknologi ini membantu kehidupan kita. Dengan ada teknologi terbantu. Kedua, teknologi juga ada mudaratnya. Nah, memang di dunia anak-anak sekarang, saya juga melihat anak saya. Jadi pengaruh gadget dan HP itu luar biasa. Kadang umur 2 tahun dia sudah minta HP. Yang dilihatnya hanya video-video shortcut saja yang dilihat. Nanti dia scrollnya gitu kan. Nah kemudian kalau memang sudah dari kecil tidak dibatasi oleh orang tua, dia akan selalu meminta hiburan.
Makanya sekarang kalau dulu dengar-dengar waktu kecil kita masih asal, permainan anak-anak lebih kepada permainan tradisional, bermain di luar. Kalau sekarang anak-anak sudah menyendiri di kamar. Jadi lingkup anak-anak itu kecil dengan HP, kemudian dia dengan HP saja. Pergaulannya sudah minim. Kemudian dia bersosialisasi dengan saudaranya juga minim, kawannya juga minim. Nah, kalau saya yang pertama Ustaz Safrizal, sebagai orang tua perlu pembatasan HP. Nah, jadi pembatasan HP walaupun memang diberikan HP tapi dijadwalkan. Nah, mungkin dalam sehari 5 menit 10 menit. Kemudian kita biasakan anak-anak ini membaca buku textbook. Nah, jangan di HP. Nah, jadi ketika memang anak baca di HP kadang-kadang dia nonton. Nah, sama juga Ustaz seperti kami juga. Mungkin kita tampilkan bahan pembelajaran kita. Dia nonton. Nonton Ustaz, kan? Walaupun bahan pelajaran visual. Walaupun visual ini salah satu cara belajar anak-anak. Kan cara belajar anak ada 3. Ada visual, ada kinestetik, ada audio. Ya kan? Kemudian dilema di dalam masyarakat ini sekarang. Jadi anak-anak lebih cenderung dia menonton daripada membaca. Ini dilema. Kadang-kadang misalnya gini saja. Dia ingin belajar. Dia lebih suka mendengar audio daripada dia membaca. Jadi minat dia membaca sudah kurang karena dia mendengar saja. Walaupun mendengar itu memang metode belajar juga. Nah, ketika dia sudah dibiasakan dengan gadget, sering nonton dari kecil, sehingga dia berpengaruh, psikologinya berpengaruh. Ketika nanti belajar kadang-kadang udah bosan, cepat bosan. Lihat juga belajar dengan HP. Atau dia karena dia efeknya udah sering menonton, sehingga dia butuh materi pembelajaran dalam bentuk visual. Nah, ini kita rasakan juga, kami juga rasakan di Misbahul Ustaz. Ketika kadang-kadang Ustaz mengajarkan dengan visual kan, Ustaz ada video-video, dia lebih suka anak dengan video-video. Dengan video gitu, itu bagus Ustaz. Nah, tetapi kurangnya menurut saya budaya untuk membaca buku itu sudah berkurang. Makanya ada di luar negeri kalau tidak salah negara apa, itu dia sudah menghapus. Ya kan? Sudah menghapus teknologi. Artinya sudah menghapus media pembelajaran dari teknologi. Kembali kepada Textbook. Kenapa? Ketika diliti, daya ingat anak-anak ketika dia membaca lebih kuat ketimbang dia dari teknologi di gadget. Nah, mungkin kalau saya melihat itu saja. Ya, kalau saya melihat karena pengaruh dia HP sering nonton dari kecil, saya nggak pengaruh. Nah, gitu juga. Makanya ke sekarang itu ketika ditanya apa cita-citanya, nggak ada yang terbesit di anak. Saya menjadi penulis, nggak ada. Yang dia lihat saya menjadi YouTuber. Karena yang sekarang yang dipertontonkan kepada anak-anak YouTuber menghasilkan uang memang, ya kan? Nah, kemudian buat konten dia. Jadi minat membaca itu udah kurang. Makanya kita asal di pesantren itu, walaupun ada kurikulum nasional berubah-ubah, kita kurikulum pesantren harus tetap eksis. Nah, seperti Gontor misalnya. Gontor dia dengan eksis dengan kurikulum sendiri dia. Dari pertama berdiri Gontor sampai hari ini dia eksis. Walaupun hadir kurikulum negara kita berubah-ubah. Mungkin pesantren kita karena tidak murni Gontor, karena kita juga di bawah Kemenak. Artinya kita juga harus mengikuti ujian-ujian yang diselenggarakan Kemenak. Tetapi kearifan lokal pesantren kita seperti membaca buku, ujian menulis dengan tulisan, dengan tangan itu tidak boleh hilang. Kan sekarang kan sudah ada pesantren misalnya yang teknologi. Menjawab soal dengan ketik. Itu kalau menurut saya boleh. Tetapi nilai-nilai pesantren tidak hilang.
Kenapa? Karena ketika dia menjawab dengan tulisan, dia belajar menulis. Apa yang dia hafal, dia tulis. Nah, makanya di pesantren itu tidak ada nilai, tidak ada ujian multiple choice. Menulis. Nah, ini Essay ya. Essay. Nah, ini mungkin trik-trik yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Itu baru-baru ini siapa? Gubernur Jawa Barat itu Deddy Mulyadi ya. Masuk ke sekolah jam 6. Ya juga. Ya. Tapi dia kemarin dia mengeluarkan statement dia akan menghapus belajar berbasis HP itu. Betul. Kembali ke textbook lagi karena dia melihat tadi yang kayak antum bilang tadi kan anak-anak itu lebih Daya ingat lebih kuat. Daya ingat lebih kuat dengan membaca ketimbang dengan ini tadi. Cuma kita di pesantren Sabrijal, karena kita mungkin juga harus mengikuti perkembangan zaman, kita juga tidak meninggalkan itu. Ya. Artinya kita pesantren itu tetap kita mengambil seperti kaidah sulfik. Al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadid aslah. Artinya kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah baik dan kita juga tidak anti dengan perubahan. Nah, makanya kita kolaborasi. Jadi tetap dengan teknologi seperti ini, kita juga tetap mengajarkan kepada anak-anak. Tapi yang tradisi kita jangan kita hilangkan. Pesantren harus ada tradisi yang harus dipertahankan. Ya maksud saya tadi ketika ditanya anak-anak mau jadi apa YouTuber, sebenarnya bukan enggak boleh jadi YouTuber sepenuhnya, bukan, tapi dia harus ada sikap dulu, dia mau belajar. Betul ya. Jangan mau instan jangan mau belajar. Misalnya dia belajar tekuni bidang agama misalnya. Kemudian dia memberi ceramah, direkam, dibuat konten. Pada akhirnya secara tidak langsung dia jadi YouTuber juga. Benar. Dia dalam bidang ilmu. Benar, ya. Jadi jangan hanya hiburan-hiburan saja. Itu yang mau kita tekankan. Jadi bukan berarti tidak boleh jadi konten kreator. Kita ini juga konten kreator misalnya kan kita buat podcast konten. Makanya ada satu kutipan di kantor. Kayak di kantor itu ada musik. Apa kata Ustaz Hasan? We are musician, but we are Muslim. Kita seorang musisi kita, tapi kita Muslim. Kalau Islam tidak membuat lagu-lagu yang bernuansa Islam, maka kacaulah ini. Maka lahirlah orang-orang yang membuat lagu yang bukan Islam. Maka kita dengan teknologi ini Ustaz Asel, seperti yang disampaikan, kita manfaatkan misalnya YouTuber. Ceramah-ceramah dia, udah belajar dia memanfaatkan teknologi. Jadi kita bawa teknologi ini kepada arah kebaikan. Misalnya sekarang anak-anak lebih suka TikTok misalnya. Ya, mungkin ada alim-alim ulama atau kita buat konten-konten kreator yang konten-konten yang ada edukasinya. Supaya apa? Kita untuk menangkis konten-konten yang tidak Islami. Karena pesantren juga harus ambil andil. Kita tidak menutup diri dengan ada perubahan zaman ini. Kita akan terus berusaha jangan sampai anak-anak ini kecintaan pada ilmu itu hilang. Iya benar. Terkikis. Itu sebenarnya. Jadi ghairah belajaran udah tidak mau lagi. Itu yang sebenarnya mau kita sampaikan. Iya betul. Karena banyaknya hiburan sehingga belajaran udah malas, tidak mau lagi, nggak mudah lagi mendalami keilmuan agama ya kan, udah mau yang sifatnya yang instan cepat dapat kerja, kemudian itulah ya. Jadi berat juga pembahasan kita malam ini. Ya kan, berat juga pembahasan. Enggak ada ini tadi ya, enggak ada siapkan ini ya, tapi mengalir ya. Karena malam ini saya ngobrol dengan guru penggerak ya. Iya kan? Iya. Saya juga merasa senang. Artinya diundang setiap datang ke Almanar podcast, ya kan, berbagi ilmu. Saya sebenarnya suka ngobrol itu kan, biar cair pikirannya. Benar. Jadi akan ternyata bukan kami aja di Almanar yang pikul beban dinamika santrian, ternyata di sana juga. Jadi itulah guna sharingnya. Benar. Jadi kita sama-sama merasakan apa yang lebih di sana bisa kita ambil, apa yang kurang bisa kita jadi pelajaran juga sebaliknya gitu ya. Itulah sama Indonesia.
Lama juga kita podcast. Berapa jam dah? Ya, udah hampir sejam ini ya. Dia memang yang bunga aja. Ya, enggak apa-apa, malam ini Ustaz Munis tidur sini ya. Iya. Saya Rizky mau podcast. Udah. Jadi Ustaz Madunis kan, itulah kadang-kadang saya ngajar tik sama Munis kan. Iya. Ngajar tik. Itu saya coba anak-anak itu. Saya beri waktu mereka, saya pilih 5 orang. Saya kasih kesempatan 5 menit untuk menggunakan komputer. Saya ndak arahkan mereka, saya melihat. Dari 5 tadi hanya 1 orang yang buka tutorial cara buat apalah yang dan sifatnya ilmu. Yang lainnya buka hack lag bola. Jadi saya bilang ke mereka, inilah kalian, dia bilang. Iya. Jadi udah mendahulukan hiburan ya. Jadi ndak mau akses ilmu. Kenapa nggak ada yang buka Google misalnya cara buat blog ataupun cara apalah yang sifatnya itu. Tapi maunya disuguhkan hiburan terus Rizky. Jadi ini yang kita kemudian yang kita makanya hadapi. ini kita perlu usaha. Adanya mungkin anak-anak itu kita tidak bisa salahkan karena mungkin dunianya sudah seperti itu. Karena dari kecil seperti itu. Kita mungkin mengurangi dia. Jadi ketika ada dia di pesantren, kita berikanlah pemahaman. Kita berikan pemahaman. Kita kurangilah dia. Paling tidak dia tahu menggunakan teknologi secara bijak. Gitu. Jadi dulu Almanar itu kan boleh bawa laptop Ustaz Munis kan? Oh ya. Iya, dulu di kelas kan boleh kami bawa untuk provide material itu Ustaz. Ustaz boleh laptop ngajar. Iya. Tapi kan karena itu tadi anak-anak tiap lihat laptop minta nonton. Akhirnya pengajaran Ustaz Bendi mengkat. Tidak boleh lagi guru bawa laptop ataupun ini. Padahal kan bagus itu kan. Cuman mental anak-anak ini tadi yang belum siap dengan itu ya. Jadi makanya sekarang tidak boleh lagi guru bawa laptop. Tapi kadang-kadang kalau sekarang kayak saya ngajar apa itu, saya bawa ke sini soalnya. Jadi ruang humas ini jadi ruang multimedia juga. Jadi saya tampilkan juga setelah sesi belajar, misalnya saya ngajar sekarang mahfudhot. Setelah saya ngajar materi penjelasan, kemudian saya kasih ini berita-berita aktual kekinian yang relate dengan mahfudhot tadi, sehingga mereka bisa melihat pelajaran yang kita sampaikan tadi, apa kejadian yang terjadi baru-baru ini, sehingga mereka bisa ambil pelajaran. Jadi biasanya di akhir-akhir 10 menit atau 5 menit sebelum jam berakhir belajar itu saya suguhkan itu. Ada juga hiburan-hiburan. Sebenarnya kita kasih hiburan, tapi jangan itu dulu. Itu yang mudah bilang kan anak. Kalau di Misbah itu ada malam-malam beberapa bulan yang kita berikan nonton. Kita tahu juga kadang anak-anak jenuh. Misalnya di malam Jumat biasanya 2 bulan sekali. Ada malam perpulangan. Tapi filmnya ada sensor. Itu langsung yang berikan di bawah pembinaan organisasi. Nanti yang putar pengurus. Kalau di sana OSPBMU, saya sini OSPA gitu. Adanya kita juga merasa juga mungkin kita lihat mungkin kehidupan santri dari bangun tidur sampai tidur kembali, dinamika kita itu penuh. Makanya wajar kadang-kadang mereka Ustaz nontonlah. Jadi hiburannya. Karena kami mungkin seperti itu kami. Kalau di sini pun kan misalnya kayak nonton bola itu, misalnya ada Indonesia lawan siapa, itu kita putar lebar juga kita buat. Benar. Kayak PON kemarin itu nonton juga. Tapi jangan selalu, maksudnya bilang dia jangan hiburan aja maunya kan. Gitu dia sama Munis kan. Tapi saya karena bicara hiburan tadi sama ini kan, saya bilang ke anak-anak nih, kebetulan kemarin kami baru acara leksikal itu. Drama ya. Jadi lumayan bagus drama mereka, sampai 2 juta berapa di TikTok itu. Cuplikannya pendek aja saya upload kan. Saya bilang ke anak-anak nih yang kelas 5 bagian organisasi ini, coba sekarang mulai pikir, jangan selalu posisi kita menonton orang, coba kita yang ditonton. Saya mengarahkan mereka untuk buat film ataupun drama. Ini sebenarnya jadi tantangan bagi saya ke depan. So ini saya mau mencoba film-film pendek lah.
Memang mungkin kalau untuk durasi panjang belum, karena alat terbatas juga ya. Ya. Makanya ke depan ni tantangan ni saya tantang diri saya challenge. Tapi harus diikuti semangat anak-anak ni juga Benar, nih benar, orang benar. ini. Saya bilang. Karena saya lihat kemarin tu potensi mereka di drama tu bagus aktingnya. Ya kan, sebenarnya jauh sebelum Leksikal ni dah bagus akting mereka di pentas ini segala macam. Di Misbah kan bagus-bagus juga aktingnya saya lihat kan. Tapi kenapa enggak kita coba filmkan dalam selain di pensi ya. Jadi bisa nih soal ini ke depan kita collab nih, kita buat filem-filem pendek ya. Betul. Ya kan? Karena perlu juga itu, karena santri juga memang harus masuk. Apalagi anak-anak ni kan dramanya aktingnya bagus ya. Bagus. Ya. Kalau telat ke masjid dia ada aja alasan dia akting depan keamanan, depan pengasuhan. Karena ya kan? santri itu lah. Jadi santri ini Kreatif. Nah, makanya perlu kita asah. Nah, kita asah, kita bina mereka kan. Ya. Nah, saya juga sangat tertarik Ustaz. Artinya ketika memang film-film pendek, artinya kita suguhkan film-film pendek bermanfaat. Jadi masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari tontonan yang ditontonnya. Jadi ketika anak-anak itu misalnya yang kita anggap kekurangan, misalnya dia acting kadang ada bohongnya, kita coba arahkan kekurangan dia ada di ini ke arah yang baik, positif. Oh dia pintar kali acting kalau ke masjid. Nah kita gunakan acting dia itu ke arah yang lain ya kan, ke arah lebih baik, positif lah ya kan. Cocok sama ni ya. Cocok. Nanti kita collab ya. Boleh. Kita buat filem apa dia. Ya. Nanti sama Donis aktor sama. Boleh. Tapi memang harus ada ini dulu. Saya rencana awalnya mau datangkan ini dulu sama Donis. Kebetulan ada kawan saya memang dia aktor. Nah, sekarang di Jakarta. Misalnya untuk briefing dulu. Saya kan bukan orang film. Betul. Orang kameramen aja, jurnalis basic saya. Cuman saya pikir mau saya kasih ini dulu briefing mereka dari memang aktor yang ini ya. Ada juga alumni kita Afdal Bashar saat Donis. Abdul Bashar dari 2015 dari Lamduba. Ya. Oh, ya? Dia sekarang udah di Jakarta itu udah syuting iklan, ada FTP entah begitulah. Oh, Abdul Bashar Lamduba ya. Ya. Dia kuliah di Jakarta. Ya, saya enggak tahu kuliah apa enggak, tapi pokoknya saya lihat dia kerjaannya udah syuting aja saya bilang ya. Cuma dia udah jarang aja pulang ke Aceh dia dari Jakarta terus. Ya. Bisa tuh dimanfaatkan ilmunya. Itulah sama ini ya. Gimana sama ini? Udah ngantuk belum? Jam berapa udah? Ya, udah mau jam 12 ya. 12. Luar biasa. Memang kalau kita ngobrol dengan orang berilmu itu kan enggak terasa kita ya. Ya. Oke lah Sak Indonesia ya. Terima kasih sudah berhadir di ruang studio kami yang sederhana ini, masih banyak kurangnya. Oh ini udah luar biasa nih. Ya. Ini udah hampir ini udah sama kayak studio narasi TV ini. Udah luar biasa Ustaz Seldi. Insyaallah alhamdulillah. Ini karena semangat kebersamaan tadi ya. Ustaz-ustaz pun mendukung ya kan. Kita ajak mau buat konten mau ya kan. Ini tausiah Ramadan. Itu ustaz-ustaz yang isi. Tapi tahun ini lebih banyak para santri sebenarnya. Saya juga salut juga anak kelas 5 ini. Santri isinya di sini. Iya, ada di sini, ada yang di luar, outdoor, ya? ada yang Ada di balai-balai. Jadi mereka mau kita ada ajak. Ini kan sebuah langkah yang bagus ya untuk ke depannya. Oke lah para pendengar Amanat Podcast, inilah pembicaraan singkat kami ya dengan Direktur ya Pesantren Misbahul Ulum Paluh Luk Semaweh ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan ya. Jangan lupa like, comment, and share sama Indonesia. Antum bilang lu sekali. Jangan lupa like, comment, and share Almanat Podcast. Juga jangan lupa subscribe Misbahulum Podcast YouTube-nya. Misbahulum info ya. Tapi yang podcast ada akun sendiri saya lihat ya. Lebih di situ juga. Ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.